Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu nggih. Rahayu, Sehat, Imam. alhamdulillah. Panggih malih kali Sekar Media menika nggih. Nggih, monggo. Kerajaan Kanjuruhan. Nggih. Sejarah menika ya napa, Pak Imam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada pandemen YouTube dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk Sekar Media. Kalau kita berbicara dengan sejarahnya Kerajaan Kanjuruhan, Kerajaan Kanjuruhan ini kerajaan yang tertua, bahkan mungkin lebih tua dari Kerajaan Singasari. Dan sebelumnya Singasari, kalau Singasari ini di tahun 1200-an. Tapi kalau Kerajaan Kanjuruhan ini bermula dari Kerajaan Mataram dulu. Mataram ini hampir kemudian sama, berdirinya hampir sama di abad 8. Di abad ke-8 atau tepatnya di tahun 760 Masehi. Dan ini dimulai dari kerajaan atau ada hubungan erat dengan Kerajaan Kalingga yang ada di Jawa Tengah. Atau sampe itu kasih lami dugi peradaban Singosari. Betul, bahkan sebelum Singosari, masih berapa ratus tahun masih jaraknya. Dan kalau menurut prasasti Dinoyo, ini kan berdirinya Kerajaan Kanjuruhan ini dengan angka tahun 760 Masehi. Dan raja pertama yaitu Dewa Sima. Nah, Dewa Sima yaitu yang bercorak dengan agama Hindu. Agamanya Hindu. Dan ini masih belum berkembang. Di zaman Dewa Sima ini Kerajaan Kanjuruhan belum berkembang pesat. Masih perkenalan ya aja, perkenalan atau babat alat ya aja, belum maju. Dan setelah beberapa lama Prabu atau Raja Dewa Sima ini meninggal. Dan akhirnya digantikan oleh putranya yaitu namanya yaitu Gajayana. Gajayana yaitu yang beragama Siwa juga. Hindu. Tapi yang disembahkan Siwa. Terus Hindu kali budaya sih semua Hindu tuh jalan. Betul Mas. Nah, karena orang India kan dulu pernah masuk, tapi lewat Kalimantan, ya itu budaya kan gitu. Dan kemudian di masa Prabu Gajayana ini Kerajaan Kanjuruhan baru mengalami kemajuan. Beliau memimpin dengan adil dan dicintai dan bahkan sangat dicintai dan disenangi oleh rakyatnya. Dan di masa keemasan yaitu di zaman Prabu Gajayana. Ini Mas. Kalau tempatnya di mana? Kalau tempatnya berada di tepat di Kota Malang. Pertengahan. Nah, ini kalau kita melihat dari candi karena peninggalan satu-satunya peninggalannya Kerajaan Kanjuruhan ini adalah Candi Badut. Candi Badut yang terletak di daerah Tidar. Di desa Tidar, yaitu masuk Kecamatan Dau. Atau Karang Widoro. Nah, ini kelurahan Karang Widoro, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Nah, ini mungkin di daerah situ
sekitar situlah. Mungkin kalau kerajaan ini mungkin kalau seperti kerajaan-kerajaan yang lain mendirikan candi tidak jauh dari kerajaannya, kan begitu. Dari tempat di sana. Betul. Ini kalau untuk sedulur-sedulur semuanya, kalau ingin mengunjungi Candi Badut, yaitu peninggalan kerajaan yang tertua di Malang, itu tepatnya ada di daerah Tidar atau di Kelurahan Karangwidoro, Kecamatan Dau. Nah, ini masih masuk di lereng Gunung Kawi, Mas ya. Lereng Gunung Kawi. Nah, dan dibuka mungkin setiap hari. Ini dibuka setiap hari. Siapapun boleh. Nah, sambil kita mempelajari, dan di sana mungkin banyak wisata religi, Mas ya. Nampak tilas. Dan kita bangga dengan di Malang ini juga bangga bahwa kita punya kerajaan yang tertua, bahkan lebih tua dari Singasari. Nah, itu kerajaan Kanjuruhan yang berdiri pada tahun 760, hampir bersamaan dengan kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno. Dan di tahun itulah kerajaan Mataram dan kerajaan Kanjuruhan mungkin berdiri. Jadi umurnya mungkin hampir sama. Sama-sama di abad 8. Dan kerajaan Mataram kuno pun berdiri di abad 8. Nah, ini. Dan setelah kerajaan itu dipimpin oleh Prabu Gajayana tadi, mengalami kemajuan dan mengalami keemasannya, masa kejayaannya. Nah, itu. Dan lama-kelamaan kerajaan Kanjuruhan ini dikuasai oleh kerajaan Mataram kuno. Nah, akhirnya dikuasai oleh kerajaan Mataram kuno, akhirnya tenggelam. Peperangan, tapi akhirnya juga kalah juga karena kalah pasukan dan kalah segalanya, kalah besar. Karena Mataram ini sudah pengalaman sekali, Mas. Sudah berpengalaman di dalam bertempur, karena pasukannya sudah berlatih. Sedangkan kerajaan Kanjuruhan ini baru 2 raja. Setelah itu sudah nggak ada, Mas. Jadi nggak ada. Atau umurnya tidak sampai 100 tahun. Nah, tidak sampai 100 tahun. Tapi peninggalannya juga masih ada. Nah, ini masih ada. Kalau prasastinya itu namanya Prasasti Dinoyo. Bahkan sampai sekarang masih ada daerah yang namanya Dinoyo di Kota Malang. Ini termasuk tinggalannya. Betul. Dan untuk melestarikan nama-nama tersebut, antara nama kerajaannya dan nama rajanya diabadikan di nama stadion. Nah, nama Stadion Gajayana dan Stadion Kanjuruhan di Malang ini. Nah, mungkin juga untuk sedulur semuanya kita belajar sejarah yang di Malang. Banyak kerajaan-kerajaan, bahkan ada yang tertua, yaitu kerajaan Kanjuruhan. Karena kerajaan Kanjuruhan sebelum ada kerajaan Singosari, belum ada kerajaan Kediri. Nah, kerajaan Kanjuruhan sudah ada. Nah, itu, Mas. Walaupun umurnya tidak seperti umurnya kerajaan Singosari dan kerajaan Mojopahit. Tapi ada peninggalannya, ada kenang-kenangannya, yaitu seperti Candi Badut. Nah, prasasti juga ada, dan sana juga tertulis dengan bahasa Sangsekerta. Nah, bahasanya Sangsekerta dan ditulis dengan huruf Kawi. Huruf Kawi dengan bahasa Sangsekerta. Nah, ini mungkin kalau untuk adik-adik semuanya ingin belajar sejarah, kita bisa dimulai dari sana. Atau studi tour. Nah, karena studi tour itu kan ada sekarang ini. Kita belajar sejarah pelan-pelan, belajar sejarah mulai dari sana. Kita pernah punya kerajaan yang besar,
pernah punya raja yang besar, yaitu kerajaan Kanjuruhan dan Prabu Gajayana. Nah, ini sangat terkenal. Mboten ngaten gadah putra. Tidak sampai Mas, tidak sampai, karena sudah tidak ada penerusnya. Karena kerajaan Mataram kuno ini menguasai wilayah Jawa, Mas. Wilayah Jawa. Bahkan kerajaan Kanjuruhan pun dikuasainya. Bahkan angkat tangan, atau menyerah, Bahkan sampai di Kahuripan pun, nah demi Kahuripan pun wilayahnya Mataram. Kahuripan yang saya maksud adalah Kahuripan yang ada di Sidoarjo. Nah itu Mas. Ya, Kahuripan yang toh akhirnya nantinya menjadi wilayah Majapahit. Ya itu Mas. Nah nanti untuk adik-adik atau untuk guru semuanya, kalau untuk berkunjung silakan berkunjung ke Candi Badut. Ini tepatnya di daerah Tidar, yaitu di Kelurahan Karangwidoro, Kecamatan Dau. Nah ini untuk semuanya bisa ke sana sambil belajar sejarah atas Titur. Nah ini Mas, biar tahu sejarah. Walaupun kerajaan ini umurnya tidak panjang, tidak panjang, tapi kita hargai nenek moyang kita. Nah untuk mendirikan, bahkan memberi peninggalan yang berupa yaitu seperti candi tersebut sebagai tanda bahwa di sini loh dulu pernah ada kerajaan Kanjuruhan, begitu. Biasanya kerajaan Gajayana nama rajanya. Oh, nggih. Gajayana itu nama raja Gajayana atau Prabu Gajayana. Kalau nama kerajaannya kerajaan Kanjuruhan. Nah, itu Mas. Bahkan nama-nama tersebut, nama raja dan nama kerajaannya diabadikan menjadi sebuah stadion kebanggaan rakyat Malang, kebanggaan warga Malang, yaitu Stadion Kanjuruhan dan Stadion Gajayana. Sampai kereta api pun sampai kereta api pun Gajayana. Ini Mas. Oke, seperti itu. Oke, matur nuwun jazakallahu manfaat. Insya Allah. Dan apabila ada kesalahan, kekurangan dan saya menyampaikan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.